Dirjen GTK Nomor 4831 Tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan, bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan. Definisi pendampingan adalah kegiatan pengawas sekolah yang membersamai kepala sekolah dalam meningkatkan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Salah satu metode dalam pendampingan kepala sekolah adalah metode coaching. Metode coaching adalah metode pendampingan yang bertujuan memberdayakan seseorang untuk meningkatkan kinerja dengan mengungkapkan potensi dirinya dengan lingkup individu atau kelompok. Berikut ini adalah video praktik baik saya dalam melakukan pendampingan kepala sekolah dengan metode coaching. Selamat menyaksikan. Menggali potensi untuk program-program dari pembelajaran TK Mawar 4 Karang Baru. Yang diharapkan Bu Lia dari tujuan dari pertemuan ini seperti apa? Pendampingan dari Bu PS sendiri ya untuk program-program yang ada di TK Mawar 4 ini supaya lebih baik. Rencana, apakah ada rencana yang sudah dibuat oleh Bu Lia? Iya, ada. Salah satunya yang untuk meningkatkan kualitas guru, supaya guru-guru di TK Mawar 4 ini bisa setara lah, yang tidak ketinggalan dengan apapun kegiatan-kegiatan di sekolah yang lainnya. Tujuan dari rencana tersebut seperti apa? Tujuannya itu agar pembelajaran di kelasnya itu anak-anak bisa meningkat dan sesuai harapan dengan program yang dilaksanakan. Tujuan akhir dari rencana program ini seperti apa? Anak-anak bisa memilih pembelajaran yang berdiferensial. Berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. Itu sudah ada target presentasi keberhasilan di akhir program seperti apa? Berapa target keberhasilannya? Berapa persen? Kira-kira ya insya Allah 80%. Siap Bu Lia? Siap. Dan ini apakah rencananya sudah dibuat secara matang? Siap. Bagus ya. Oke, untuk rencana program seperti ini, kesempatan apa saja yang sudah dimiliki? Kesempatan itu ya mengikuti pelatihan, webinar yang diinfokan dari IGTK, terus ikut pelatihan yang secara online sama offline juga terus di PMM juga kalau ada webinar saya motivasi ya gurunya untuk mengikuti itu, untuk meningkatkan kapasitas gurunya. Dari skala 1 sampai 5, di mana pencapaian tujuan dari berapa ya, ada 4 ya, mudah-mudahan tercapai ya Bu Lia ya. lagi. Terus kekuatan apa saja yang dimiliki oleh warga sekolah TK Mawar 4 ini untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatannya apa saja? Kekuatannya, alhamdulillah dapat dukungan ya dari warga sekolah itu, wali muridnya. Terus alhamdulillah dari wali murid ada keterlibatannya itu, anak-anaknya juga bisa bisa dibimbing lah ya, kerjasama baik orang tua, wali murid dan warga sekitar juga bisa mendukung adanya kegiatan di sini. Pemerintah setempat juga alhamdulillah gitu yang bisa membantu program-program yang ada di teknologi. Jika terjadi masalah atau hambatan untuk tujuan program yang Bu Lia sampaikan, bagaimana solusinya? Hambatannya itu ya kita musyawarah juga ya, adanya rapat rapat wali murid, terus ada kendala apa yang kita alami, kita ungkapkan di situ,
beserta komunitifnya, ada dari warga sekolah itu ada wali muridnya. Jika diperlukan dari pemerintah desa setempat pun dilibatkan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di setempat ini. Kalau hambatan itu terjadi, ada solusi lain lagi, ada second solusi yang lain selain itu. Mungkin itu aja sih ya, karena kita hanya keterlibatannya warga sekolah itu wali murid, komite sama pemerintah peserta masyarakat, mungkin itu aja. Atau lebih luasnya lagi mungkin ke kecamatan atau ke dinas terkait ya, berkaitan dengan wali. Ini aku pakai paling. Jika solusi itu tidak menemukan jalan keluar, ya melakukan kuliah itu tidak mengatasi masalah, kira-kira beliau mau seperti apa? Mengatasinya kalau sendiri ya nggak mungkin ya, karena harus harus diselesaikan bersama-sama. Karena saya berada di sini bukan untuk kepentingan sendiri gitu, untuk kepentingan semua. Oke Bu Lia, untuk rencana aksi apa rencana utama untuk tujuan dalam mencapai tujuan meningkatkan kompetensi para guru? Seperti apa rencana utama? Rencana utamanya satu, karena ada program PMM. Nah, program PMM itu mungkin itu lebih diutamakan. Program PMM kita fokus untuk menyelesaikan topik yang ada bersama-sama. Jika tidak ada waktu bersama untuk menyelesaikan atau mengerjakan, kita masing-masing mempunyai target. Target per semester harus berapa topik, atau 1 tahun ajaran harus selesai berapa topik, baik itu dikerjakan di sekolah bersama-sama atau di rumah. Ada skala prioritas nggak dalam pencapaian tujuan tersebut? Skala prioritasnya mungkin itu dari 1 semester, mungkin kita semester 1 kita harus itu menyelesaikan 3 topik gitu minimal, yaitu harus ada ada targetnya Bu ya. Terus strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut apa saja? Strateginya mensosialisasikan baik ke wali muridnya secara dirapat wali murid, atau kita sosialisasi di sosial media, baik itu Facebook atau atau di status WA. Beliau punya target berapa lama jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut? Berapa lama kira-kira Bu? Kira-kira ya 1 semesteran lah ya. 1 semester kalau sudah ada progres. Iya, sudah ada perbaikan ya. Mudah-mudahan mencapai juga ya. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan program ini diukur dari apa? Diukur dari terlihatnya jika anak-anak gitu ya, anak-anaknya dari awal masuk sekolah, perkembangan dari sikap sosial emosinya, dari sisi agamanya, terus kebiasaan baiknya baik di rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan teman sekitar, itu bisa terlihat mungkin itu sama orang tuanya yang baik di rumah ataupun di sekolahnya, bisa Perubahan sikap ya dari anak ya. Upaya apa saja yang Bulia lakukan jika terjadi hambatan dan gangguan selama proses pencapaian tujuan? Nah, itu jadi kita ini lagi ada komunikasi itu kan kita mengadakan rapat. Oke, tentang tanggung jawab dari pencapaian tujuan ini, apakah Bulia mempunyai komitmen untuk pelaksanaan tujuan tersebut? Komitmennya ya itu dari awal tahun ajaran, dari awal tahun ajaran kita menjelaskan program yang ada di sekolah ini, dan wajib sifatnya untuk mengikuti dan berkomitmen dengan adanya aturan yang ada di sini. Siapa saja yang terlibat dalam komitmen tersebut? Wali murid, terus guru ya, guru yang
Oke, setelah coaching ini selesai, apa yang akan Bulia lakukan? Memperbaiki ya, jika ada kendala-kendala gitu, memperbaiki juga. Jika ada masukan dari ibu, ada masukan ibu kita terapkan, kita perbaiki program-program yang belum hasil. Apakah Bulia siap mempertanggungjawabkan komitmen tersebut? Harus siap ya. Baik, mudah-mudahan